A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah Indah. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk Bunda Ida, Bunda Teti, dan Bunda Suli, juga Aisyah yang telah membersamai di awal. Kita masuki pada acara kita, mungkin langsung saja sembari nanti kita menunggu ayah bunda, kakak dan abang-abang yang lain untuk bergabung bersama kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya atas nikmat karunia dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini sebagaimana agenda yang insyaallah Allah berkahi di setiap Jumat sore kita bersama pemateri kita Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indah Velia Santika, Bunda dan sahabat sekalian, merupakan mahasiswa semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Selanjutnya pemateri kita Ustadz Muhammad Rashid Ridho selaku koordinator umum dari komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran. Mungkin bunda-bunda juga sudah mengenal pemateri kita yang sudah biasa mengisi agenda barbecue kita setiap Jumat sorenya. Oke, langsung saja dipersilahkan untuk bunda sekalian dan teman-teman, kita akan melakukan kegiatan bersama belajar Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 27-30. Persilahkan untuk dibuka terlebih dahulu ya bunda dan sahabat. Saya beda. Iya. Baik, sudah. Langsung saja kepada pemateri kita, Ustadz Muhammad Rashid Ridho, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Kakak abang, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah awal bulan. Tapi orang-orang di barbecue tidak harus tunggu awal bulan. Akhir bulan pun biasa closing, sehat semuanya. Jadi saking sehatnya alhamdulillah kita disibukkan oleh kegiatan kita masing-masing. Jadi saya tidak heran jika misalnya di PKCQ yang ikut kegiatan 1, 2, atau 3 orang ya di barbecue 1, 2, atau 3 orang itu kan sekuensi dari sebuah belajar yang diadakan gratis tanpa bayar ya seperti itu. Karena kalau misalnya ada bayar di depannya, misalnya bayar 1 juta untuk 1 tahun belajar, mungkin kalau tidak ikut itu rugi karena saya ada bayar. Nah, tapi kadang kita melupakan nikmat tersebut. Allah sudah sediakan, Allah sudah tampakkan kebaikan-kebaikan, Allah sudah tampakkan mudahnya jalan. Hanya kita pengen bergabung saja itu berat. Di grup itu ada 112, tapi saya tidak pernah memaksakan wajib ikut.
Kalau tidak ikut, nanti kita live dari kita kick dari grup. Tidak. Maka belajar itu adalah keterpanggilan hati, keterpanggilan jiwa. Dan mengajar itu juga adalah keterpanggilan cinta dan hati. Maka kalau tidak ada rasa tersebut, maka mengajar pun ataupun yang diajar pun tidak akan ada rasa. Saya berharap rasa kesungguhan saya tersampaikan kepada kakak, abang, ayah, bunda semuanya. Rasa peduli saya tersampaikan kepada hati kakak, abang, ayah, bunda semuanya. Rasa sayang saya sampaikan juga kepada kakak, abang, ayah, bunda semuanya. Sehingga ada keterkaitan dan keterhubungan antara kita semua, sehingga bertambahlah cinta kita terhadap Al-Quran. Kakak, abang sekalian rahmati Allah, terima kasih sudah bergabung, sudah istiqomah. Kita buka surah Al-Fajr ayat 27 sampai terakhir ya. Dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Gitu. Sudah dibuka semuanya? Sudah, Ustaz. Sudah. Kita baca bareng-bareng surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, karena orangnya sedikit, saya langsung pilih saja. Saya langsung pilih beberapa orang untuk langsung memimpin ayat 27, 28, 29, 30. 4 ayat. Nah, setelah dipimpin nanti langsung dibaca. Nah, yang pertama saya minta ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu Bunda Al ya. Kemudian yang kedua Siap. Kemudian yang kedua Kak Fitri Adi, bisa ya ayat kedua? Mohon maaf Ustadz. Uh-huh. Tadi ayat berapa ya Ustadz? Soalnya saya pakai komputer di sini. Oke, tidak apa-apa. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kak Fitri pegang 27 ayat 27 sampai 30 ya? Ya, Kak Fitri pegang ayat 28 bisa? Boleh Ustadz. Oke, terima kasih jazakumullah. Kemudian ayat 28 Kak Aisyah bisa boleh megang? Kak Aisyah Putri Arifah ayat ke-29 ya, Kak. Insya Allah Bang. Oke, terakhir saya memberikan kesempatan siapa yang ingin ambil ayat 30-nya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat terakhir wadkhuli jannati, siapa yang pengen ngambil? Kalau tidak ada, saya yang pilih ya. Kak Nuril, boleh ayat terakhir? Kak Khalifah Nuril. Baik, belum ada respon. Mungkin ayat yang terakhir Kak Maulida bisa Kak Maulida ayat terakhir. Oh, Kak Maulida terpental ya tadi di grup saya kelihatan terpental, belum coba dibantu Kak Indah. Oke, ayat yang terakhir untuk sementara saya dulu ya. Nanti kalau ada saya pilih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Insyaallah kita pernah ingat ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Anissa. Nah, sebelum kita belajar, kita minta sama Allah
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, nanti Bunda Al langsung pimpin ya, saya baca ta'awuz dan basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bunda Al ayat pertama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, bareng-bareng. Kita baca, saya contohkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, kita bedah sedikit tajwidnya. Ya, berapa panjangnya ya? Panjangnya? 6. Panjangnya mad wajib atau mad jaiz? Mad wajib atau mad jaiz? Mad Jais. mad jaiz. Nah, ini mad jaiz ya, bukan mad wajib. Jadi 5 harokat. Dia memang tulisannya sambung. Ya, dia memang tulisannya sambung, tapi dia sebenarnya bukan satu kata. Misalnya ya Ahmad. Apakah namanya itu ya Ahmad atau Ahmad? Ya itu kan hanya panggilan. Wahai Ahmad. Nah, ayyatuhan. Nah, ayyatuhan itu satu kalimat, tapi kaidah penulisannya memang satu. Nah, jadi dia ini maksudnya mad jaiz. Yang dimaksudkan apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Bukan satu sambungan tulisan, tapi dalam satu kalimat. Ya itu sendiri. Ayyatuhan itu satu kalimat sendiri. Wahai Ahmad, ya Ahmad. Berarti bukan ya 6 harokat Ahmad. Bukan. Nah, jadi ini mad jaiz. Berapa panjangnya? 5 harokat. Apa kaidahnya? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat, mad wajib. Di lain kalimat disebut mad jaiz. Maka 5 harokat. Dihitung pakai 5 jari. Atau 5 ketukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, kemudian ayya, jangan ya ayyatuhan tapi ayya dimasukkan dulu. Sama kalimat iya alhamdulillahi rabbil alamin, bukan rabbil tapi rabbil. Rabbil alamin. Allah, bukan Allah. Tapi Allah. Iya, Rabbil. Nah, gitu ya. Ya ayyatuhan, ayyatuhan. Nah, ada tasydid dimasukkan kemudian dipantulkan. Kemudian ha, ya. Haknya ini alif lam, haknya itu setelahnya bertemu alif lam disebut dengan alif lam syamsiyah. Ada alif lamnya tapi tak terbaca. Kalimatnya sama seperti an-nas, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyatuhan nafsul. Alif lamnya alif lam syamsiyah, ada tapi tak terbaca. Nunnya sifatnya gunnah, ya. Gunnah itu ada 2, mim dan nun yang bertasydid. Berapa panjangnya? 3 harakat. Nafsul. Jangan jangan pakai p tapi fafi, pakai fa. Nafsul, nafsul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ingat? Ya, mutmainnah itu qalqalah, tapi qalqalah sughra, baju di toko. Maka tidak boleh dibaca saat di tengah kalimat dia menjadi qalqalah sughra, maka tak boleh dibaca kubro. Kubro itu besar, sughra itu kecil. Jadi tidak boleh dibaca mutmainnah, tapi mutmainnah, lembutkan saja seperti mengalir. Nah, alif lamnya sebelum mim itu alif lam al-mutmainnah, al-mutmainnah itu alif lam qamariyah, ada dan terbaca. Mutmainnah, nunnya nun gunnah. Oke, kita baca bareng-barang. Saya contohkan dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Nah, nanti bertanya di akhir ya, Kak Maulidah, biar fokus. Bukannya itu nunnya karena asyamsiyah, bukan gunnah. Ya. Alif lamnya alif lam qamariyah. Alif lam al-mutmainnah itu alif lamnya alif lam qamariyah. Kenapa disebutkan dengan qamariyah? Qamar itu bulan, ada dan terbaca. Kalau matahari nampak tapi tak terbaca. Ya, kita dapat melihat matahari tapi kita tak dapat matahari itu ada tapi kita tak nampak. Tak bisa kita melihat. Atau dinisbatkan nama lainnya idhar qamariyah atau idgham syamsiyah. Ya. Kalau yang alif lam qamariyah ini. Ya, yang ini alif lam qamariyah, al-mutmainnah itu alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah adanya di sebelumnya an-nafsul mutmainnah. Alif lamnya alif lam syamsiyah. Ada di suatu lembaga ataupun suatu tempat menggunakan suatu hukum pokoknya mutlak, namanya adalah idgham syamsiyah atau idgham atau alif lam qamariyah. Nah, idgham syamsiyah atau idhar qamariyah. Tapi di satu TPQ ataupun lembaga lain memudahkan anak-anaknya mengingat alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah untuk memudahkan mengingatnya. Jadi wajar saja. Saya di tempat pendidikan saya dahulu di Pondok Modern Darussalam Gontor diajarkan ketika penyebutan haulai itu ada di surah Al-Baqarah awal-awal itu disebut mad wajib. Tapi ketika saya masuk PTIQ dijelaskan kaidahnya lagi beda. Wajar karena setiap guru ada thariqah dan ininya masing-masing. Kalau kita tinggal mengikuti mau yang mana. Ahad. Kemudian kalimat misalnya mad arid li sukun di akhir ada mad tabi di akhir kalimat. Ya, seperti yang kita buka Quran lebih mudah ngelihat bawahnya itu saat di misalnya di ayat Qul a'udzu birabbin nas. Ya, atau di ayat mad arid li sukun. Mad arid li sukun lain misalnya di mana ini kalimat ini? Kabir. Misalnya di surah Al-Buruj ayat 11. Zanikal fawzul kabir. Kabir. Apabila ada mad tabi'i di akhir kalimat, maka disebut dengan mad arid li sukun. Boleh dibaca 2, 4 atau 6. Guru saya sebelumnya ada yang mengajar itu wajib dibaca panjang 6 harakat. Saya belajar dengan guru yang lain, beliau pakar ilmu qiraat, beliau jelaskan boleh dibaca 2, 4 atau 6. Kalau baca 2 semuanya. Tak boleh alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang pertama 6, yang kedua 2, yang ketiga 4. Tak boleh. Istiqomah semuanya. Kalau 2, 2, kalau 4, 4, kalau 6, 6. Boleh dibaca 2, 4 atau 6. Nanti kita buka bab tanya jawabnya. Dibuka Al-Qur'annya, fokus, kasih tanda. Nanti kalau diminta mencoba, silakan mencoba. Gitu ya. Baik, silakan. Kita baca bareng-bareng ya. Saya contohkan dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bareng-bareng hidupkan mikrofonnya. Wahid istani salasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Untuk kakak-kakak yang sudah bisa, semangat kasih contoh. Untuk yang belum bisa jangan malu untuk mencoba. Karena di sini tidak semuanya berkapasitas qori ataupun qari'ah. Dan di sini juga tidak semuanya tidak bisa membaca Al-Quran. Ada juga
kakak abang ayah bunda kita juga yang baru menjadi mukallaf, ya, menjadi mukallaf setelah dia menjadi mu'alaf. Nah, maka di sini kapasitasnya beda-beda, maka kita maklumi bersama. Saya juga di sini tidak langsung mengajarkan yang tinggi-tinggi, masih dasar ilmu tajwid, baca yang baik dan benar, penyebutan saja, yang penting mudah difahami, mau duduk bareng-bareng. Ada yang mau mencoba ayat 27? Ayat 27 ada yang mau mencoba? Baik, kalau tidak ada yang mencoba, kita lanjut ke ayat 28. Silakan ayat 28. Kak siapa tadi? Saya Ustaz. Ya, silakan. Arji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya, baik. Saya contohkan, nanti kita baca bareng-bareng. Yang roknya itu tipis ya, karena kalau roknya itu sukun, kemudian sebelumnya berharokat kasroh, apabila roknya sukun kita lihat dari harokat sebelumnya. Ya, dari harokat sebelumnya itu kasroh, maka dibaca tipis. Irji'i, jangan irji'i, tapi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nyambung ke ayat yang pertama tadi, maka kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ya, kita bareng-bareng saya contohkan dulu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, panjang pendeknya dikasih kakak abang, dikasih harokat, dikasih tanda pakai pensil, dicatat di bukunya gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, irji'i, bareng-bareng hidupkan mikrofonnya. Wahid isani salasa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik. Ada ada huruf-huruf yang dia itu huruf-huruf qamariyah. Nah, huruf-huruf qamariyah itu seperti al-insan, alif. Kemudian ada huruf-huruf yang tidak termasuk qamariyah seperti huruf ra. Maka ketika dia ada alif lam sebelumnya, alif lamnya itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Apabila huruf-huruf itu termasuk huruf yang tergabung dalam huruf-huruf qamariyah, alif lamnya itu disebut dengan alif lam qamariyah. Terlepas dia itu nunnya nun gunnah atau mim yang bertasydid atau nun bertasydid, ya. Tapi karena dasarnya itu nafsun. Kata dasarnya nafsun. Apabila sebelumnya itu ada alif, nah, maka alifnya disebut dengan alif lam syamsiyah. Setelahnya, kalau al-mutmainnah, mimnya itu termasuk dengan alif lam qamariyah. Jadi bukan berarti dia nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid, alif lamnya jadi tidak ada nama, ada. Nah, jika ada beda pendapat, ya silahkan, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut ke irji'i. Irji'i, ainnya apa hukumnya? Irji'i. Irji'i apa hukumnya? Mad jaiz. Bila ada mad tabi'i bertemu dengan alif, nah ini di lain kalimat, ini panjangnya 5 harokat saja. Irji'i ila itu 2 harokat. Ya, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika ba-nya itu ada tasydid, maka ditahan kemudian dipantulkan. Rabbiki ra, jangan
Rabbi kira, tapi Rabbi kira, ra-nya dua harakat, kemudian radiyatan mim sukun, ya. Ada fathah, fathaten. Nah, ini maksudnya nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, maka apa hukumnya? Hukumnya Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu huruf-hurufnya ada berapa? 6. Idgham bi gunnah hurufnya ada. Idgham bi gunnah ada berapa? 4. Ada 4. Yanmu. Nah, yanmu. Yanun mim waw. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada berapa? 2. Hurufnya ada 2. Apa hurufnya? Lam dan Lam ro. La dan ro dan ro. disingkat menjadi lari. Lari. Nah, jadi cocok banget nih kayak bestie nih. Atau kita punya teman ataupun punya orang yang kadang timbul, kadang hilang, maka kita nisbatkan dia seperti idgham bila gunnah. Ya, cuma kita punya teman dia tapi sering hilang, sering lari. Nah, untuk mengingatkan aja itu maksud saya bukan kita ngingat orang, bukan. Maksudnya biar kita mudah menisbatkan apa ya huruf idgham bila gunnah itu. Oh, idgham bila gunnah itu hurufnya 2 disingkat menjadi lari. Nanti ada lagi singkatan dalam tentang mat, ya. Naqusu asalukum disingkat biar ingat. Nah, termasuk juga baju di toko. Nah, apa itu? Saat kakak abang, ayah bunda, ya, mama pengen belanja, ingat baju di toko. Oh ya, baju di toko itu huruf idgham bukan huruf qalqalah. Nah, baju di toko. Tapi jangan cakap baju di toko depan bapak. Jangan cakap baju di toko depan suami. Nanti setiap awal bulan dia merasa ditagih. Apa nih? Pasanganku bilang baju di toko. Minta belikan baju. Tidak ya. Baju di toko itu, kata Bang Rosyid itu huruf-huruf qalqalah. Nah, ayolah kita belajar bareng di barbecue. Nah, gitu. Jadi saya bilang baju di toko bukan minta belikan baju. Tapi kalau habis ini diajak untuk belikan baju menjelang Idul Adha, ya alhamdulillah. Jadi kita ada modal nanti untuk bercanda sama pasangan untuk yang sudah punya. Ya, jadi mudah diingatnya. Kalau idgham, kalau ikhfa, apa aja hurufnya? Ikhfa itu semua huruf hijaiyah, gitu aja ngingatnya. Kecuali ada kecualinya, kecuali bukan huruf izhar. Huruf izhar itu huruf-huruf yang jelas. Izhar khalqi di tenggorokan. Apa aja hurufnya? Ada pasangannya itu izhar. Ha, kho. A, go. Kemudian hamzah ataupun alif dan ha. Idgham bi gunnah, yanmu. Idgham bila gunnah, lari. Hurufnya ada Ba. Ada ba, single saja ba. Kemudian kalau ikhfa semuanya kecuali yang udah saya sebut. Itu di bab nun sukun dan tanwin. Sekarang masuk di bab selanjutnya yaitu mim sukun, bab mim sukun. Kalau bab mim sukun, ba ini juga jomblo lagi dia. Single lagi. Apa? Ketika mim sukun bertemu dengan ba, hukumnya cuma satu. Ikhfa syafawi. Cuma satu dia, sendiri. Kemudian satu lagi mim juga sendiri, yaitu idgham mimi. Maka untuk mengingat idhar syafawi, hurufnya apa saja mudah. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, itu disebut idhar syafawi. Idhar artinya jelas, ya, di bibir. Syafawi itu di bibir. Jadi penyebutan mim dan ba itu adalah huruf bibir. Kita takkan bisa menyebutkan huruf ba dan mim kalau bibir kita ini tak gerak. Coba dibuka, sebutkan huruf mim. Maka kita takkan bisa menyebutkan huruf mim. Saya tak mau praktekkan. Silakan kakak abang ayah bunda dipraktekkan sendiri, bisa tidak menyebutkan huruf mim dan ba tanpa bibirnya ditutup atau digerakin. Gitu ya. Misalnya menyebutkan di bahasa Indonesia saja, makan, minum, mandi, coba bibirnya enggak
pakai gitu, pasti tidak akan bisa menyebutkan huruf mim ataupun huruf m dalam dalam vokal Indonesianya. Baik, kita lanjut ya. Tadi kita rabbiki radiyat, ra-nya mad tabi'iyyan diyatan. Nah, itu maksudnya idgham bi gunnah. Mardiyah, ra-nya ra tebal atau ra tipis? Ra tebal apa namanya? Ya, Ra tebal apa namanya? tebal. Ra tebal Tafkhim. disebut tafkhim. Nah, di Tafkhim. satu buku ada yang menyebut tafkhim, di satu buku lain, guru lain ada yang menyebutnya mufakhomah. Pasangannya muraqqaqah. Ya. Ada di satu buku lagi menyebutnya tafkhim. Pasangannya apa? Tartid. Ya. Jadi sama, kata dasarnya sama, cuma penyebutannya. Kalau tafkhim pasangannya tarkib. Kalau mufakhomah pasangannya muraqqaqah. Ya. Bagaimana kita bisa melihat dia itu ini mufakhomah ataupun tafkhim, dia ra tebal, kita lihat apabila dia sukun, kita lihat harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya berharokat fathah. Maka dia tebal, marudiyah, jangan mardiyah. Ya, marudiyah. Nah, jadi nanti kalau punya kakak abang nih yang punya nanti misalnya ada nama anaknya namanya Mardiyah, itu ra-nya ra mufakhomah. Mardiyah. Mardiyah. Ya, ra-nya ra mufakhomah. Tebal ra-nya, jangan mar tapi mar. Ya. Kemudian bo mardiyah. Bo-nya juga kalau ditulis bahasa Indonesia DHO atau DHA. Tergantung Indonesia karena ada standarisasinya. Tapi penyebutannya bo gitu ya, marudiyah. Oke, kita lanjut ya. Barang-barang kita coba barang-barang. Saya contohkan dulu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu ya. Tahun Baik, atau satu bulan. Wahid isani salasa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, ada kakak abang yang mau mencoba di sini. Kakak abang ada yang mau mencoba di sini. Ayat ke-27. Yang berani mencoba, saya doakan mudanya kaya raya, mudanya bahagia, tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Mempan tak doa ini? Ayo coba, siapa yang mau mencoba? Satu orang yang berani mencoba, saya kirim pulsa setelah ini. Siapa yang mau mencoba? Berlaku 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Belum tes voice dulu. Ini suara saya sampai nggak terdengar nggak? Jangan-jangan tak terdengar nih, maka belum ada yang mencoba. Terdengar ya? Dengar, Kak Indah, Ustaz. terdengar ya? Nah, siapa yang mau mencoba? Ayo, ayat 27, satu orang. Baik, Kak Sakinah hadir. Tapi tadi ada yang ngechat ini lagi di. Kan 27 terus. Bisa. Kak Sakinah bisa mencoba? Kak Sakinah bisa coba ayat, maaf bukan ayat 27, ayat berapa? 28 ya? 28, ayat 28. Kak Sakinah bisa mencoba ayat 28? Saya boleh, Ustadz? Ya, silakan Kak Dewi. 28 Ustadz ya? Ya, 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oke, yang baru bergabung di surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Nah, ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oke, ayat 28 tadi sudah ada yang mencoba. Kita lanjutkan ke ayat 29. Kak siapa tadi yang memimpin?
Ayat 29 Kak Aisyah Putri. Silakan Kak Aisyah. Fadkhuli fi ibadi. Baik, ayat 28. Fadkhuni fi ibadi. Kita hidupkan mikrofon bareng-bareng. Kita coba wahid istani salasa. Fadkhuni fi ibadi. Nah, sambil belajar ikut irama ya. Nah, biar bisa. Saya ulangi sekali lagi. Fadkhuli fi ibadi. 1, 2, 3. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli ini kalimat fi'il amr nih. Nah, kata Tuhan kita, Allahu Rabbul Alamin, fadkhuli fi ibadi. Disuruh masuk kita. Masuklah ke dalam golongan hambaku, kata Allah. Nah, ini disuruh kita untuk masuk. Nah, qalqalah disebut qalqalah apa itu daknya? Qalqalah sughra. Ya, karena dia di tengah kalimat. Ya. Fadkhuli fi kha, penyebutan kha hati-hati. Jangan seperti gha. Kha lebih mudah dari gha. Gha ini kha di atasnya lagi di gantungan apa ini namanya? Anak lidah kita ya. Gha di bawahnya dikit. Gha. A di bawahnya lagi. Nah, kalau kita maaf cakap kita ngorok, itu kho, itu kho. Tapi kalau ada yang bisa ngoroknya ain, itu bukan ngorok, itu udah mau sakaratul maut, ya. Tidak bisa bernafas lagi, itu di sini, ya. Ro di sini. Kalau kho di gantungannya itu kho khi khu bakh, ya. Fi apa hukumnya fi mat? Mat tabi'i aiba, mat tabi'i di, mat asli. Ya, bareng-bareng ya kita ayat ke-29. Saya contohkan latihan ikut lagunya. Nanti kita baru coba bareng-bareng. Saya contohkan dulu. Fadkhuli fi ibadi. 1, 2, 3. Fadkhuli fi ibadi. Baik, satu orang coba. Habis itu kita lanjut. Satu orang silahkan. Yang siap langsung. Baik, kita lanjut ya. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Wahid istani salasa. Wadkhuli jannati. Baik, tadi ayat ke-30 Kak siapa tadi? Oh. Kak Ida. Kak Ida. Kak Maulida. Silakan ayat 30 Kak Maulida pimpin. Wadkhuli jannati. Ayat 27 sampai 30 kita sudah coba. Nah, sekarang kita sambung semuanya. Saya Ta'awuz dan Basmalah, Bunda Al ayat 27 ayat 28-nya siapa tadi? Ayat 28-nya Kak Fitriadi, ayat 29-nya Kak Aisyah Putri, ayat ke-30-nya Kak Ida. Baik ya. Saya pimpin ta'awuznya, nanti langsung dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Lanjut. Wadkhuli jannati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencontohkan sedikit, yang lengkapnya nanti boleh dilatih lagi. Mutmainnah, haknya ha besar. Mardiyah, hanya ha besar. Ya.
haknya hak besar. Apabila tak marbutoh tersebut di akhir kalimat, jadi sukunkan, maka dia menjadi hak dhamirnya itu menjadi hak yang besar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, kita shadakallah ya. Shadaqallahul azim. Insyaallah pekan depan kita belajar di surah Al-Ghasyiyah. Ya, mungkin 1 sampai 3 atau 1 sampai 4. Tapi kemungkinan nanti bukan saya yang mengajarkan, bisa mungkin Ustadz Junizar ataupun mungkin kalau bisa pembimbing PKCQ ataupun dari yang lain. Karena pekan depan hari Ahad saya bersama adik-adik panitia insyaallah mempersiapkan kegiatan penyembelihan hewan kurban di PKCQ. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Tahun ini alhamdulillah komunitas lain yang saya bentuk bersama adik-adik perjuangan, ya, banyak anak-anak gadisnya di sana. Masih muda-muda semuanya, 23 tahun ke bawah. Ya, laki-lakinya cuma 5 orang termasuk saya, 20 sisanya berarti 15-nya perempuan. Alhamdulillah luar biasa. Ya, boleh ya. Bantu di mute ya, Kak Indah. Oke, jadi insya Allah kalau tidak ada perubahan, insya Allah hari Senin kita mengadakan penyembelihannya. Mohon doanya. Jadi mungkin pekan depan saya mewakilkan belajar barbecue bersama belajar Quran ini mungkin akan diwakilkan kepada teman saya ataupun mungkin kepada guru-guru kita yang lain. Tetap semangat belajarnya, istiqomah. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa menjalankan ibadah sunnah menuju Idul Adha ini yang banyak. Karena sebagian keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah umroh sekarang lagi semangat-semangatnya menuju puncaknya ibadah haji. Nah, kakak abang sekalian rahmati Allah, kemarin sore sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Saudara kita Muhammadiyah hari Kamisnya kemarin sudah duluan, maka terserah ikut yang mana. Ya, boleh semuanya memiliki ilmu dan kapasitasnya masing-masing. Kalau saya ikut yang umumnya, ikut pemerintah, maka kakak abang yang mungkin mengikuti ormasnya, entah Muhammadiyah ataupun apapun itu, boleh silahkan. Nah, maka tentunya kalau sudah ada niat kurban, jangan sunnahnya itu dilarang untuk tidak memotong rambut, mencukur rambut. Nah, termasuk rambut yang ada di atas kulit. Kemudian juga disunnahkan, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tidak memotong kuku. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang sudah punya niat untuk berkurban dan ingin dan berkurban. Jadi tidak hanya niat saja ya. Ataupun karena mungkin di sebagian masjid belum di saat-saat seperti ini belum ada yang daftar. Nanti daftarnya 3 hari menjelang Idul Adha baru ada yang daftar gitu. Ada di bagian masjid. Maka disampaikan itu tidak hanya yang berkurban saja, tapi udah ada niat nih nanti tanggal 10 pengen berkurban. Dia belum ikut, belum daftar, belum bayar. Udah. Ya, karena dalilnya idza ra'a hilal Dzulhijjah, apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah, nah, maka janganlah kamu mencukur rambut, memotong kuku. Nah, untuk apa? Ada dua dua hikmahnya. Nah, kalau kemarin pas kumpul KKN, kapan kita ngumpul di silaturahim peserta kurban itu saya sudah menyampaikan karena ada 2 pendapat. Nah, ulama yang berpendapat bahwa dikiaskan sama seperti orang yang berhaji, tak boleh pukur rambut dulu, tak boleh potong kuku dulu sampai pelaksanaan rentetan ibadah hajinya selesai.
Pendapat ulama yang kedua dikiaskan bahwa rambut, kuku itulah juga nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita di dunia ini pernah berkurban. Nah, gitu. Jadi ada dua pendapat. Tapi lebih masyhurnya, lebih diambil pendapatnya, pahalanya kita yang berkurban ini insya Allah sama, ya, besarnya dengan orang-orang yang ikut melaksanakan haji. Karena kurban ini kan ibadah musiman, ibadah tahunan. Maksudnya ibadah tahunan bisa dikerjakan di bulan-bulan tertentu dan di hari-hari tertentu. Kapan? 10, 11, 12, 13. Ada yang menyembelih di tanggal 10 boleh. Tanggal 11 Zulhijjah boleh. Di tanggal 12 Zulhijjah boleh. 13 Zulhijjah boleh. Takbirannya juga 4 hari itu. Sisanya macam mana? Sisanya nyembelih boleh, tapi tidak termasuk ibadah kurban. Kalau duluan nyembelihnya tanggal 9 Zulhijjah bagaimana? Boleh, tapi tidak termasuk berkurban. Kalau Ramadan, sebelum kita sholat, disunahkan untuk makan Idul Fitri. Kalau Idul Adha, sunnahnya kita jangan makan. Jadi terbalik ya. Kalau Idul Fitri itu disuruh makan karena sebelumnya kita berpuasa. Kita makan hari itu untuk menandakan bahwa ini sudah 1 Syawal, tak boleh berpuasa. Kalau Idul Adha, disunahkan untuk berpuasa. Nah, kapan kita ada sunnah puasanya? Nanti puasa Tasu'ah 9. 9 puasa di Arafah biasanya orang sebut. Tanggal 9 nanti kita berpuasa, itu ada pahalanya yang luar biasa itu. Baik, ini saja materi dari tahsin kita. Saya serahkan kepada moderator. Silakan Kak Indah. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho atas bimbingan. Tadi kita belajar bersama Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kepada materi, yaitu judul materi kita adalah menjadi hamilul Quran. Nah, mungkin sedikit intro ya dari saya, ayah, bunda, dan kakak abang semua. Jadi kata hamilul itu artinya adalah membawa. Jadi berarti hamilul Quran itu adalah mereka yang membawa kitab suci kemana saja dan di mana saja. Nah, bagi seorang hamilul Quran, membaca dan mengkaji Al-Quran itu adalah sebuah kebutuhan hidup. Masya Allah. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya, untuk bagaimana menjadi hamilul Quran, ini akan dibahas langsung oleh pemateri kita, Ustadz Rashid Ridho. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Sebelumnya saya minta didokumentasikan dulu ya, karena mumpung pesertanya 18 orang, banyak, jadi saya minta didokumentasikan supaya nanti bisa kita syiarkan kegiatan ini kalau ada dokumentasinya. Kakak abang ayah bunda yang belum menghidupkan kameranya, tolong dihidupkan biar nampak cantik wajahnya, ganteng wajahnya, manis senyumnya. Silahkan. Kata Bang Ramadan, Kak, kami kalau nampak kameranya jelek pula. Lebih keren lagi foto di atas motor. Coba hidupkan kameranya ya, semuanya. Baik, kalau sudah dihitung Kak Indah. Baik, siap ya ayah, bunda, kakak dan abang semuanya. Kita hitung 3, 2, 1. Oke, boleh ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, aman Kak Isya? Baik, terima kasih. Ternyata tadi saya sebut itu Dewi, ternyata Bunda Dewi. Mohon maaf, saya yang muda panggilnya kakak. Tapi Bunda nampak muda kok. Mohon maaf ya, saya kira Dewi saja gitu kan. Nah ini kan Dewi, anak-anak, nama-nama anak zaman now. Nabila kan udah kelihatan, ini masih SMP ini Nabila. Kak Nabila nanti kalau sempat ngisi ya di barbecue, walaupun masih kelas 7 naik kelas 8, nggak apa-apa. Kita siap belajar bareng-bareng. Ini Kak Nabila ya? Insyaallah Ustaz. Oke, Kak Nabila sekarang ini sudah jam 5 lewat 50 ya di Bontang.
Iya. Wah, bentar lagi azan nih. Berarti kalau kita nanti minta Kak Nabila ngisi, ya, jam 3 kita mungkin sudah harus masuk. Nah, karena di Bontang sana mungkin Bontang Kalimantan mana? Timur ya. Kalimantan Timur sudah jam 4, kita jam 3, dia jam 4. Gitu ya. Mungkin pekan depan Kak Nabila nanti yang ngisi kalau Kak Nabila bersedia. Saya sebenarnya pekan ini tuh saya minta tolong Kak Azhar, tapi bentrokan waktunya. Itu alhamdulillah kita kasih tahu juga bahwa yang ada di barbecue ini dari seluruh Indonesia. Tapi saya sekarang lagi berdomisili, bukan beralamat ya, berdomisili di Ciputat, ya, Tangerang Selatan. Kadang juga banyak mengisi waktunya di Depok. Nah, mungkin kakak abang yang berada di Depok ataupun ada di Jabodetabek, nanti insya Allah kita silaturahim bareng, duduk bareng, ngopi bareng, nggak apa-apa. Ya, nanti kita silaturahim bareng-bareng. Kakak abang sekalian, judul kita adalah sore hari ini tentang menjadi hamilul Quran. Tadi sudah dijelaskan ya, secara bahasa ataupun istilah apa itu hamilul Quran. Kata dasarnya adalah hamala yahmilu fil madhi fil mudhari. Hamala yahmilu, orang yang membawa. Dalam surah Jumu'ah, kama salil himar yahmilu asfar. Kama salil himar yahmilu asfar. Orang-orang yang cuma menjadikan Al-Quran sebagai tumpukan, sebagai beban, tak ada bedanya seperti kama salil himar yahmilu asfar. Seperti himar. Himar itu keledai. Keledai itu cekikikan yang tak disukai Allah, itu cekikan keledai. Jadi kama salil himar yahmilu asfar, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai tumpukan buku, bagaikan orang yang bagaikan keledai yang hanya membawa tumpukan buku. Lantas apakah kita ini menjadi hamilul Quran, menjadi keledai yang hanya membawa beban yang ada di punggungnya? Bukan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah beban bagi kita. Karena Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah yang menjadi penenang hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Al-Quran itu enak dibaca saat hati gelisah, galau, serta stres. Al-Quran itu sangat bahagia dibacakan saat hati orang yang bahagia. Stres, galau, baca Al-Quran. Bahagia, senang, baca Al-Quran. Ada hari bahagia, baca Al-Quran. Ingin memulai acara supaya acaranya berkah, baca Al-Quran. Lantas siapakah itu hamilul Quran? Apakah orang yang membawa Al-Quran itu kemana-mana? Atau di duduk manapun dia selalu buka Quran? Ya. Saat ada kumpul ramai-ramai yang dibukanya, yang dibacanya adalah Al-Quran? Betul, bagus. Tapi kita akan dinilai oleh sahabat kita bahwa kita ini kurang sopan santunnya. Karena misalnya lagi kumpul nih, lagi musyawarah yang kita baca, oh saya hamilul Quran, saya baca Quran terus, mau dalam keadaan apapun, tidak. Nah, tidak seperti itu. Apakah di tempat manapun dia selalu membaca Al-Quran? Tidak. Sama seperti pertanyaan yang pernah saya tanyakan, siapa itu hafiz Quran? Bukan orang yang memiliki hafalan 30 juz. Bukan orang-orang yang bacaannya paling bagus. Tapi orang yang menyahafiz Al-Quran itu adalah orang yang selalu mengulang-ulang hafalannya walaupun sedikit. Karena kalau dia mengulang berarti dia menjaga, karena hafiz itu menjaga. Nah, sekarang kita mengetahui apa itu hamil Quran. Bagaimana cara menjadi hamil Quran. Al-Quran itu, kalau orang sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu kebutuhan hidup, maka tak sehari pun ia akan meninggalkan Al-Quran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya bicara seperti ini, saya menasehati diri saya sendiri. Mungkin dalam kehidupan saya masih jauh. Saya memimpin adik-adik saya masih jauh dari bagaimana Al-Quran menjadikan sosok itu, pemimpin itu seperti apa. Nah, Al-Quran juga mengajarkan bagaimana saat kita menjadi pemimpin, menjadi bahagia dengan membahagiakan orang lain. Menjadi kaya dengan mengkayakan orang lain. Menjadi hebat dengan menghebatkan orang lain. Maka kalau kita ingin menjadi hamil Quran, pemimpin yang hamil Quran, ya, maka jadilah pemimpin yang hebat dengan menghebatkan anggotanya. Lebih baik orang tahu apa itu barbecue daripada orang tahu siapa yang mendirikan barbecue. Karena suatu saat pendiri akan tiada, pendiri akan meninggal. Nah, kemudian
Orang kaya yang hebat, orang kaya yang hamil Quran itu apa? Yang menjadi kaya dengan mengkayakan orang lain. Karena dia menanamkan nilai-nilai zakat. Dia tak rela lihat orang miskin. Dia tidak mau melihat orang itu ada yang kurang. Ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia menyedekahkan hartanya baik dia dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang bersedekah dalam keadaan lapang wajar, tapi dalam keadaan sempit, minuman hanya satu sebotol, roti hanya sepotong, dia menyedekahkan. Itulah orang-orang yang luar biasa. Berarti Al-Quran dijadikan pedoman hidupnya. Orang yang menjadi hamil Quran ini lebih tinggi tingkatannya daripada orang yang mengamalkan. Ya, karena dia bukan hanya mengamalkan, tapi menjadikan Al-Quran ini sebagai hamil Quran. Dia menjadikan dirinya sebagai hamil Quran. Maka apa saja petunjuk agar kita menjadi seseorang yang menjadi hamil Quran, yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai amal hidupnya, sebagai pedoman hidupnya. Orang yang menjadikan, kalau orang yang menjadi hamil Quran itu kan kita sudah tahu dan kita tak dapat meragukan satu. Siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita pengen lihat bagaimana akhlak Rasulullah, ya akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana kita pengen melihat Al-Quran itu berjalan, lihatlah bagaimana Rasulullah. Jika kita ingin melihat bagaimana Quran itu berbicara, bertingkah laku, memutuskan sesuatu, lihatlah pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka petunjuk untuk menjadi orang yang hamil Quran itu diantaranya ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran. Kita tidak akan tahu apa isinya kalau kita tidak mau membacanya. Kemudian yang kedua adalah memahami. Kita juga tidak akan bisa menafsirkan kalau kita tak memahami. Dan orang yang bisa menafsirkan Al-Quran tentunya dia harus memahami dulu. Apa yang dia harus dipahami? Yang pertama adalah tajwid dasarnya. Tingkatannya nanti ada lagi ilmu qiraat. Tingkatannya lagi dia harus paham ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ya, dan ilmu-ilmu yang lain untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Kemudian setelah itu dia juga orang yang menerjemahkan Al-Quran itu tidak sembarangan. Tentu orang yang sudah paham dengan tafsir Al-Quran. Sehingga terjemahannya juga benar. Kalau di Indonesia ini ada Lajnah Pentafsih Al-Quran. Nah, termasuk salah satunya sekretarisnya, kalau tidak salah sekarang itu masih Kiai Haji Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Nah, selanjutnya bagaimana menjadi hamil Quran? Petunjuk selanjutnya adalah mengajarkan Al-Quran. Karena kata Allah, karena kata Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena berapa banyak orang yang belajar Al-Quran segan, sungkan, atau mungkin dia hanya menjadikan Al-Quran itu ya untuk dirinya saja. Tapi mungkin saudara-saudara kita ada yang aku tuh belum layak untuk mengajarkan. Aku itu belum pantas untuk mengajarkan. Nah, mungkin itu karena sesuatu ketawaduan boleh. Tapi kalau tidak diri kita yang mengajarkan, tidak kita yang memulai, siapa lagi? Dan orang yang mengajarkan Al-Quran itu tidak harus korek. Yang penting punya kemahuan dan ilmu. Saya kalau dibandingkan dengan Ustazah Anissa pada 2 minggu yang lalu, jauh ilmunya. Tapi gimana caranya kita mendapatkan kualitas ilmu yang lebih tinggi? Kita hadirkan. Ada niat, insya Allah Allah bukakan jalan-jalan kebaikan. Ada kakak abang yang bertanya, Kak, Bang, gimana nih cara ngundang? Saya pengen gini. Berapa biaya yang dikeluarkan? Beliau kan tampil di TV. Allah memudahkan, Allah melancarkan, Allah menggerakkan sehingga mudah. Dalam waktu dekat ini saya ada cita-cita banget. Walaupun nggak tahu nih tercapai apa enggak, bisa apa enggak. Cita-cita saya dalam waktu dekat ini pengen mengundang Ustadz Syam yang biasa di Islam itu Indah setiap subuh. Ya, TV favorit, ya, kegiatan favorit, ceramah favorit yang emak-emak sering lihat. Nah, dulu kalau emak-emak itu waktu Ustadz Syam belum nikah tuh, alangkah indahnya kalau aku punya anak gini. Kita nih yang anaknya baca ya biasa-biasa saja tuh, ya Allah, ketar-ketir hati kita kalau lihat Ustadz Syam baca. Ya, yang anak perempuan pun kalau aku punya menantu seperti Ustadz Syam, tapi sekarang Ustadz Syam udah sold out. Nah, semoga suatu saat ada jalan, Allah gerakkan hati beliau, Allah mudahkan saya pengen mengundang Ustadz Syam kalau Allah mengizinkan. Tapi kalau tidak, mungkin temannya ataupun lingkungan di sekitarnya kita bisa menghadirkan. Kapan? Insya Allah bulan September. Tunggu saja kabar baiknya. Kemudian kemudian
itu adalah petunjuk salah satu bagi kita yang ingin menjadi hamilul Quran. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan hidup, nah itu salah satu dia hamilul Quran, seperti yang disampaikan moderator tadi. Hamilul Quran tidak hanya menjadikan Al-Quran sekedar di tenggorokannya saja. Apalagi na'udzubillah sampai menjadikan Al-Quran sebagai alat tukar ataupun jual belinya. Nah, saya pernah menulis sebuah kata-kata, kalau tidak salah di sorotan PKCK itu ada, hidupilah Al-Quran, jangan mencari kehidupan dari Al-Quran. Jadi mengajar Al-Quran itu jadikanlah sebuah amal ibadah, jadikanlah mengajarkan Al-Quran itu sebagai amal jariah. Kalau kita ingin memiliki pekerjaan, cari pekerjaan yang lain. Nah, jadikan Al-Quran ini bukan sebagai pekerjaan, tapi suatu kewajiban untuk kita belajar dan mengajarkannya. Jadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ada orang hafiz Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Siapa itu orang-orang yang akan dilaknat oleh Al-Quran? Kepada siapa Al-Quran melaknatnya? Yaitu kepada qari yang tak mengajarkan, kepada hafiz yang tak menjaga Al-Quran. Menjaga itu menjaga pandangan seorang hafiz, menjaga lisan, menjaga farjunnya, kemaluannya. Kemudian Allah juga melaknat, Al-Quran juga melaknat kepada siapa? Kepada orang muslim yang tak mau membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran melaknat orang qari yang tak mau mengajarkan, hafiz yang tak menjaga, muslim yang tak mau membaca. Karena bukan sekedar berapa ayat untuk satu waktu, tapi seberapa banyak waktu kita untuk mempelajarinya satu ayat. Mungkin kita dihadiahkan oleh Allah sulit dalam membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran ingin berlama-lama dan bermesra bersama kita. Mungkin kita sulit dalam membaca dan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran ingin huruf-hurufnya disebut oleh mulut kita. Kita mudah sekali menghafal, tapi kita mudah juga lupa dalam membaca, lupa dalam mengulangi ayat-ayat tersebut. Karena wajar, banyak menghafal, banyak lupa, sedikit menghafal, sedikit lupa, tak pernah menghafal, tak akan pernah lupa. Jadi kalau kita menghafal, kita tak pengen lupa, itu mustahil. Yang wajar itu adalah lupa, yang tidak wajar dan tidak boleh adalah melupakan. Jadi menghafal kemudian lupa itu wajar. Tapi yang tidak boleh adalah melupakan. Kita sudah pernah hafal 1 juz murojaah. Kita sudah pernah hafal setengah juz murojaah. Kita sudah menghafal 5 juz murojaah. Karena konsep murojaah, menghafal sekali, murojaah seumur hidup. Nah, jadi kalau kita menjadikan Al-Quran, kita ingin menjadi pembawa Al-Quran, adalah tanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Orang yang tahu orang itu adalah hamil Quran, juga dirinya yang hamil Quran. Kita tidak akan tahu ini orang hamil Quran apa tidak ya. Kalau diri kita itu belum hamil Quran. Kenapa? Karena kita hanya melihat orang itu dengan kacamata kita saja. Ah, dia ini seperti ini. Padahal sesungguhnya dialah hamil Quran. Yang di dalam hatinya, yang di dalam lisannya, yang di dalam gerakannya, semua yang dilakukannya adalah bentuk cintanya terhadap Al-Quran. Jadi kita jangan mudah menilai orang, ini orang nggak hamil Quran. Lah kita disuruh baca Quran aja tidak bisa. Lah kita disuruh mengajar Quran aja tidak mau. Maka seseorang yang hamil Quran akan bisa melihat siapa hamil Quran sesungguhnya. Rasulullah punya murid-murid yang hamil Quran. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Di antaranya paman yang bernama Abdullah bin Abbas. Didoakannya juga Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Maka kalau kita pengen menjadi Al-Quran, kita pengen menjadi hamil Quran, anak-anak kita pengen menjadi hamil Quran, doakan seperti bagaimana Rasulullah SAW mendoakan pamannya. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan ia faqih dalam agama, dalam dakik pemahaman agamanya. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia dalam menafsirkan Al-Quran. Murid-muridnya itulah yang hebat membuat perguruan-perguruan, membuat sekolah-sekolah untuk belajar Al-Quran. Ada yang membuka sekolah di Mekah, ada yang membuka sekolah di Kufah, ada yang membuka sekolah di Madinah. Maka
Sungguh hebat apa yang diajarkan Rasulullah, sehingga ilmu-ilmu, cara memimpin, cara mendidiknya ada sampai sekarang. Maka berbahagialah kita yang sekarang sedang berproses menjadi hamilul Quran. Di komunitas lain yang saya bentuk, ya kita kolaborasi, ini kan kolaborasi antara barbecue dengan salah satu pengurus yang ada di komunitas PKCK. Ini adalah bentuk kita ingin menjadikan hamilul Quran. Komunitas tersebut tidak hanya namanya Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Kalau sekedar membaca, kita belum menjadi hamil Quran. Tapi di sana kegiatannya ada tahsin, tilawah, tahfiz. Dan juga ada PKCK berbagi. PKCK berbagi itulah juga termasuk dalam bentuk hamil Quran. Apa yang Rasul ajarkan, apa yang Allah tuntunkan, kita berusaha pelan-pelan. Maka jangan hanya sekedar mampu membaca, mampu memahami, mampu menafsirkan, mampu menerjemahkan, mampu mengajarkan, mampu mengamalkan, tapi juga harus mampu menjadi hamilul Quran. Ya Allah, azamkan dari sekarang aku berniat ingin menjadi hamilul Quran. Aku tak ingin diriku dilaknat oleh Al-Quran. Aku tidak ingin Al-Quran itu hanya sekedar ditenggorokan. Aku tidak ingin menjual ayat-ayat-Mu ya Allah. Maka hati-hati saat kita menyampaikan sesuatu. Aku menyampaikan sesuatu ini karena aku ingin mensyiarkan ayat-ayat Allah. Atau aku menyampaikan sesuatu ini supaya mention dengan kehidupanku. Aku lagi bersedekah nih. Mengajak orang bersedekah. Aku keluarkan ayat-ayat sedekah. Padahal kita tak pernah sedekah. Ini hati-hati. Jangan sampai Al-Quran itu melaknat diri kita karena kita mampu berbicara tapi tak mampu mengamalkan. Ini berarti belum jadi hamil Quran. Apa kata Al-Quran? Yaitu Al-Quran mengatakan bahwa kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, hal-hal yang dibenci Allah itu kabura maqtan. Apa itu kabura maqtan? Menyuruh tapi tak melaksanakan. Maka tugas kami yang berat ini adalah kami yang menyampaikan dengan sebuah kata-kata akan diuji dengan apa yang dikatakan. Orang yang menyampaikan motivasi akan diuji dengan sebuah masalah. Orang qari akan diuji dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Apakah saat dia dapat masalah dia menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidupnya. Jadi hamil Quran itu adalah segala aspek kehidupan dari bangun tidur sampai bangun lagi itu adalah semuanya Al-Quran. Jadi benar-benar yang hamil Quran bukan hanya membawa Al-Quran di sakunya, di handphonenya, ataupun statusnya Al-Quran, semua bukan. Tapi yang menjadikan segala kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah Al-Quran. Amalkan, ya, yakinkan, tanamkan pada diri kita bahwa kita ingin menjadi hamilul Quran. Ketika kita ingin menjadi Al-Quran itu kita bawa dalam kehidupan kita tenteng dalam kehidupan kita, maka seluruh kehidupan kita akan dipermudahkan oleh Allah. Tak satu pun orang hamil Quran itu sengsara hidupnya. Justru ia akan mulia dengan Al-Qurannya. Tahu kita Najah ya? Ya, Najah yang di Hafiz RCT itu kan anak yang diberikan kelebihan oleh Allah. Dia mulia dengan Al-Qur'annya. Orang yang diberikan Al-Qur'an, dia mudah jalannya. Tidak ada satupun yang kita temukan orang yang hamilul Qur'an, miskin hidupnya sengsara. Kalau ia miskin, itu hanya penglihatan kita. Tapi di penduduk langit mungkin ia yang paling kaya. Nah, karena ini juga berhubungan dengan judul kita pekan lalu, yaitu tentang siapa orang yang, kalau nggak salah apa itu, siapa sebenarnya orang yang bahagia itu, yaitu pada hati yang ikhlas dan bersyukur ridho terhadap ketetapan Allah. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang hamil Quran, tidak hanya Al-Quran sebatas di lisan, tidak hanya Al-Quran sebatas dibawa, tapi benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan sebuah kebutuhan. Tak satu pun hari kita tinggalkan tanpa bercengkrama dengan Al-Quran. Kakak abang sekalian yang rahmati Allah, semoga bermanfaat. Saya buka pintu tanya jawab. Silakan jika ada ingin bertanya, silakan juga jika ingin ada yang menjawab, saya yang mendengarkan. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Jazakumullah, saya kembalikan kepada Kak Indah sebagai moderator. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian materi dari Ustadz Rashid kepada ayah, bunda, kakak, abang, dan sahabat. Yang ingin bertanya dipersilahkan ya.
boleh langsung raise hand atau boleh langsung open mic-nya. Nanti saya persilahkan. Ini juga selain bertanya, boleh menanggapi dan bercerita ataupun sharing. Dipersilahkan Ayah, Bunda, Kakak, dan Abang semuanya. Baik, Alhamdulillah udah ada masuk di chat ya Ustadz dari Kak Nur Hamida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah ada tips-tips untuk para anak muda zaman sekarang yang tantangannya itu kemalasan diri sendiri, handphone, kesibukan setiap hari, agar bisa tetap istiqomah nih dalam memurojaah Al-Quran dan membaca Al-Quran. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, baik. Kak Hamida, terima kasih pertanyaannya. Kita itu memang afatul ilmi, ada penyakit afatul ilmi anisyan. Penyakit ilmu itu lupa. Maka penyakit kebaikan adalah kemalasan. Nah, jadi wajar ada rasa malas, itu wajar. Tapi berlarut-larut dalam kemalasan, tidak mencari solusinya, itu yang tidak boleh. Jadi bagaimana supaya kita ini terhindar dari sifat malas? Hadirkan semua kebaikan itu dari hati kita. Gerakkan. Kita ini, kalau saya, yang tidak saya kerjakan dari hati itu kurang semangat. Tapi kalau kita mengerjakan semuanya itu dari hati, lailan wa naharon, ya, siang dan malam itu akan hidup, akan berpikir. Saya menjalankan sesuatu, terpikir saat naik motor, terpikir ini gimana ya setelah ini, kegiatan berbaikku supaya maju itu seperti apa. Jadikan semua itu dibuat dari hati. Itu yang pertama. Yang kedua, cari lingkungan yang mendukung kita akan cita-cita kita. Kalau kita ingin menjadi dokter, ingin masuk kuliah kedokteran, cari lingkungan yang di mana lingkungan tersebut membuka jalan kita untuk masuk ke universitas jurusan kedokteran yang kita inginkan. Nah, ketika kita sudah berada di lingkungan tersebut, jangan mundur. Kita harus ikut andil di dalamnya. Kalau kita hanya menjadi penyimak, mustahil kita akan semangat. Males cuma dengar-dengar aja. Di-share suatu kebaikan, biasa sajalah, nggak mau ikut lah. Tapi kalau kita mau ikut, mau mencoba, mau bangun dari rasa tidur kita atau rebahan kita, akan hadir kenikmatan-kenikmatan. Kenapa? Karena taharruk, bergeraklah. Fa inna fil harakati barokah. Karena di setiap pergerakan ada berkahnya. Jadi kalau kita ingin memberantas kemalasan tersebut, coba ikut satu kegiatan dari hati yang lingkungannya sesuai dengan cita-cita kita, kemudian kita benar-benar maksimal. Karena satu kegiatan kita malas akan membuat kegiatan kita yang lain itu malas. Contohnya seperti ini. Kita telat bangun tidur, lambat ke kampus, bisa-bisa kita juga lambat mandi. Atau bisa juga kita tidak mandi. Lambat juga kita sarapan, atau kita tidak sarapan. Lambat juga kita masuk kelas. Ataupun saat kita masuk kelas, kita sudah selesai pelajarannya. Lambat pula kita dapat tugas dari dosen, dan akan menuntun keterlambatan yang lain. Begitu juga, malas ini bagikan virus. Kalau sudah terkena penyakit yang namanya malas, susah disembuhkan. Mau makan malas, mau mandi malas, mau tidur pun ada yang malas. Karena kita juga pernah di satu sisi itu sulit banget tidur. Ya mungkin kakak-kakak yang di penghujung semester skripsi, udah nggak kepikiran lagi tidur. Udah nggak kepikiran lagi makan. Jangan. Tesis, skripsi, nanti tipes nanti. Maka malas, nanti tak ada bedanya kita dengan mumi. Maka bukti orang yang hidup itu adalah taharruk. Fa inna fil harakati barokah.
Ya, pertama harus dilakukan dari hati, apapun yang kita kerjakan. Kemudian kalau datang malas, cari lingkungan kita yang mendukung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bergerak. Karena dengan bergerak itu kita akan punya rasa, kita akan punya jiwa. Jangan hanya menjadi penonton dalam sebuah kebaikan. Ketika kita bergerak, menjadikan gerakan itu menjadi kita yang menggerakkan, beda rasanya dengan hanya menjadi penonton. Nah, yang terakhir, sesuatu yang diniatkan karena Allah, untuk Allah, itu tidak akan hadir rasa malas. Bahkan kita akan pikir apalagi yang saya buat, apalagi yang bisa saya laksanakan, apalagi yang bisa saya beri, bukan apalagi yang saya dapatkan. Berbuatlah baik, pikir yang baik, berharap yang baik, insya Allah yang maha baik akan memberikan kita hasil yang terbaik. Murojaah itu mudah, sudah pendidikan Al-Quran itu kita. Kemudian cari lingkungan, ya, cari lingkungan tadi. Kalau lingkungan kita yang main PUBG ataupun FF ya susah untuk murojaah Al-Quran. Tapi juga orang yang punya lingkungannya lingkungan Al-Quran tak malas untuk memurojaah Al-Quran. Nah, perlu juga dari hati kita yang punya target, saya tak boleh malas, saya harus rajin. Karena datangnya malas tak malas itu memang dari pribadi kita sendiri. Mau disemangatin sama ayang pun, kalau bahasa sekarang ya, kenapa lemes, kenapa malas, belum semangatin ayang, belum disemangatin Lesti. Kalau memang dasarnya kita malas berbuat, malas mau disemangatin bagaimanapun nggak mau. Sampai mama kita kelihatan pun kalau kita malas nggak akan dibeli-beli itu garam. Nah makanya itu saja dari saya. Selanjutnya saya bacakan. Ya baik, Ustadz, dari Bang Ramadan, Ustadz, pertanyaan kedua. Kalau misalnya jarang menghafal Al-Quran karena kerja tapi konsisten tiap hari baca Al-Quran minimal paling sedikit 2 lembar, itu gimana ya Ustadz? Bagus. Ya, bagusnya itu ya dalam kaidah ushul fiqh, kalau tidak bisa melaksanakan semuanya, la yutraku kullu. Tak bisa contoh dalam sebuah ibadah wajib. Kalau kita tak bisa belum menghafal, misalnya ada alaf, belum hafal tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyib sampai Allahumma shalli ala Muhammad, maka jangan pula kita kalau tak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau belum hafal iftitah, jangan gara-gara belum iftitah kita tinggalkan sholat. Contoh lagi dalam ibadah yang lebih, misalnya kita sudah menjadi orang yang mukallaf, yang dibebankan oleh agama, tak bisa sholat berdiri, jangan kita tak sholat. Boleh sholat duduk. Tak bisa sholat duduk, jangan kita tinggalkan sholat. Boleh sholat baring. Tak bisa sholat baring, boleh kita pakai isyarat selagi nafas masih ada. Jadi kaidahnya itu dalam beribadah ataupun dalam kehidupan sehari-hari, kalau tak bisa melaksanakan semuanya, la yutraku kullu. Jangan tinggalkan semuanya. Karena mungkin dalam dialek yang Kak Ramadan tanyakan ini, boleh buka surah Al-Muzammil. Nah, surah Al-Muzammil ayat terakhir itu apa? Kalau kau tak bisa baca di tengah malam, bacalah di sepertiga malam. Kalau kau tak mampu baca semuanya, bacalah setengahnya atau seperempat darinya. Karena Allah itu tahu hambanya itu punya rasa malas. Karena Allah tuh tahu bahwa umatnya itu sibuk. Apa buktinya? Pagi sudah bangun untuk kerja. Sore-sore pulang dah capek. Kapan mau belajar Al-Quran lagi kalau bukan malam? Kapan kau belajar Al-Quran lagi kalau bukan di sela-selakan? Makanya Allah itu sayang banget dengan kita. Allah menurunkan surat Muzammil ayat terakhir itu. Baca nanti kita bareng-bareng ilmunya. Kalau kau tak mampu baca semuanya, bacalah setengahnya. Atau kalau kau mampu baca semuanya, bacalah semuanya. Nah, jadi yang terpenting itu dari tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Dan tentu ada hadis Rasulullah, man kana yaumuhu, apabila hari ini khairan min amsihi, apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Orang yang sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Sama aja, itu dia merugi. Karena tak memanfaatkan waktu.
apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti dia termasuk orang-orang yang celaka. Jadi kalau kita ini belum mampu menghafal Quran karena kita tuh kerja, maka janganlah kita meninggalkan Al-Quran. Kita cobalah dengan yang dilakukan dengan Kak Ramadan tadi, baca minimal. Tapi seorang muslim itu harus ada peningkatan. Nah, peningkatannya apa? Kalau misalnya 2 lembar, tambah menjadi 3 lembar. Kalau bacaannya sudah baik, tingkatkan dengan menghafal. Kalau sudah menghafal, tingkatkan dengan memahami, mengamalkan isi petunjuk di dalam Al-Quran. Jadi kuncinya adalah ada 3. Yang pertama, kalau tak mampu melaksanakan semuanya secara maksimal, jangan tinggalkan semuanya. Yang kedua adalah konsisten, istiqomah. Yang ketiga, seorang muslim itu harus ada peningkatan tiap harinya. Gitu ya, Kak Ramadan, itu jawaban dari saya. Baik, saya kembalikan ke Kak Moderator ya. Baik, alhamdulillah tadi sudah 2 pertanyaan ya yang dijawab oleh Ustadz Rashid. Kebetulan Ustadz ada tadi yang ingin bertanya tapi tidak bisa masuk ke Zoom. Mungkin nanti boleh lebih lanjut personal kontak aja ya Ustadz ya, mengingat waktu juga kita akan riadoh surat. Ustadz? Iya. Boleh. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaian materinya. Terima kasih kepada ayah, bunda, kakak, dan abang semua yang telah menyimak dan memberikan pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan surat. Dipersilakan untuk ayah bunda yang ingin memberikan doa, ingin menyampaikan doa, hajatnya dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat. Dan kita akan melakukan riadoh surat Al-Waqiah. Boleh dipersiapkan dari segi doanya dan juga boleh mulai dibuka Quran surat Al-Waqiah. Baik, saya mulai ya. Silakan tulis doa-doanya di kolom chat. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولأبنائنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Untuk cucu dari Bunda Teti, untuk kakak abang yang hadir pada sore hari ini, untuk yang sehat diberikan lagi kesehatannya, yang sedang sakit diberikan kesehatan, yang sedang dalam masalah dikeluarkan dari masalahnya, yang lagi sempit rizkinya diluaskan rizkinya, dilapangkan umurnya dan urusannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Sadaqallahul azim. Dan doa-doa saya sampaikan juga hajat-hajatnya, yaitu doa untuk anak kami Saka Adi Nugroho dan Ridwan Zaid, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan dilancarkan dalam belajar di pondok, istiqomah hingga lulus mumtaz tepat waktunya. Untuk doa untuk kesehatan Aisyah Hilya Azizah binti Abdul Aziz, kemudian Sadimin Sokromo Muhyiddin bin Enin Novi Chandra Heri Nur Sidi bin Sedimin, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, terima semua amal ibadahnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Untuk Ibu Sumarsi bin Marto Suparno, Dewi Suciani, Nur Santi bin Sadimin, Salma Aulia Rahmadila bin Muhyiddin, Sarah Amalia Rahmadini bin Muhyiddin, Malik Faisal Rahman bin Muhyiddin, Mulki Fahrizar Rahman bin Muhyiddin, mudah-mudahan semua sehat panjang umur dalam taat dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada Allah, nastaghfirullahaladzim wa li jami'al muslimin wal muslimat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. Wahai Allah, sekiranya ayah ibu kami masih berada di sisi kami, ya Allah, izinkan kami membahagiakan mereka. Jikalau mereka telah dipanggil oleh-Mu, ya Allah, jadikanlah kami tabungan terbaik untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pribadi yang ikhlas, ridho, sabar terhadap ketetapan-Mu yang baik maupun yang buruk, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mencintai dan dicintai orang. Jadikanlah kami orang menyayangi dan kasih sayang kami terasa oleh orang. Wahai Allah, jadikanlah hati kami penuh cinta terhadap Al-Quran. Jadikanlah saudara-saudara kami, seluruh umat muslim, khususnya yang ada di BRBQ, semangat dalam belajar istiqomah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kuatkanlah diri kami sebagai yang diamanahkan di pimpinan ataupun menjadi pemimpin komunitas kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah setiap Al-Quran yang kami baca, yang kami lantunkan menjadi amal ibadah kami, ya Allah. Janganlah Engkau menjadikan Al-Quran yang melaknat kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang termasuk yang hamilul Quran, ya Allah, yaitu yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya sehari-hari, tak mampu, tak bisa meninggalkan Al-Quran walaupun sehari-hari, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Kakak Abang, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin.
kadang suaranya pecah kayaknya. Ya Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian agenda BBQ kita pada sore kali ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho dan jazakumullah khair kepada ayah, bunda, dan kakak abang semuanya. Insya Allah semoga kita dapat bertemu di agenda selanjutnya, baik itu agenda PKCQ, BBQ, dan kegiatan lainnya. Baik, kepada ayah bunda sekalian, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu acara ini. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Baik, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Ya, terima kasih Kak Terima kasih, Indah. Ustaz. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit ya. Ya, terima kasih juga Ustadz.